Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah Masjid Usuluddin, jamaah Masjid Raya. Yang kedua jamaah ini online, sedangkan yang bersama saya saat ini adalah jamaah pesantren tahfiz Quran Yatama, baik yang online maupun yang offline. Insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan. Amin. Dengan ustadznya boleh online tapi berkahnya tetap offline, insyaallah. Saya dulu berpikir bahwa saya masih ada kesempatan 20 tahun lagi. Lahir 77, umur sekarang 44. Jadi kalau meninggal 63 tahun, masih ada 19 tahun lagi. Masih panjang. Dulu saya berpikir begitu. Nanti masih panjang ini, 19 tahun lagi. Nanti insya Allah 2021, 2031, 2040 baru umur 63. Selalu saya berpikir begitu. Sampai akhirnya cara berpikir saya itu berubah ketika kawan saya satu kelas, satu angkatan, sama-sama duduk kursi dekat, sama-sama sarapan pagi, ternyata meninggal dunia. Di situ saya seperti terbangun dari tidur panjang. Ternyata mati tidak menunggu 63 tahun. Mati tidak menunggu tahun 2040. Dilihat dari fisik, dia lebih sehat dari saya. Badannya lebih tegap, lebih berotot. Ketika ibu saya meninggal, dia datang menjenguk ke kampung saya. Dalam keadaan sehat walafiat, meninggal. Lalu kemudian kawan satu kampung sama-sama mendaftar ke IAIN Susko tahun 96. Sama-sama satu sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Meninggal juga. Bukan karena COVID. Jadi itu membuat saya terbangun, merubah semua program-program saya. Saya anggap bahwa saya ini sudah mati sebetulnya. Jadi saya hidup sampai hari ini bonus. Maka saya tidak ingin sia-sia hilang. Saya kemarin dari Pekanbaru ke Duri 120 km, lanjut dari Subanga, kemudian terus kami ke Tasikserai. Dari Tasikserai jalan tanah berdebu melewati kebun-kebun sawit ke tempat sampan. Naik sampan kecil melewati danau, lewat lagi sungai Siak kecil sampai ke Bagan Benio. Menginap di sana satu malam, mengendorse untuk peletakan batu pertama sekolah Madrasah Sanawiyah. Lalu kemudian tadi pulang nih sampai ke Duri. Tadi pula meletakkan batu pertama untuk pembangunan panti yatim bersama gerakan Jumat bersedekah berkah. Lalu kemudian meresmikan cabang Yayasan Tabung Wakaf Umat cabang Duri. Lalu kemudian hari ini petang hadir di pesantren tahfiz Quran Yatama dan bertemu. Saya ingin pertama, tidak ada waktu ini yang hilang karena sebetulnya saya sudah mati. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan saya itu, sebetulnya saya sudah mati. Maka sisa hidup ini mesti dimanfaatkan. Saya tidak sedang menceramahi bapak ibu saudaraku. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita semuanya akan mati. Manfaatkanlah waktu ini. Saya menganggap ibu saya itu umurnya masih panjang karena kakaknya masih hidup 85 tahun. Sampai hari ini masih hidup. Jarak ibu saya dengan kakaknya 11 tahun. Jadi saya menganggap nantilah. Ternyata meninggal. Tak dapat dijemput balik. Berlalu begitu saja. Kalaulah, ini kalau berkalau-kalau.
Kalaulah bisa hidup lagi, mungkin saya akan mengambil libur seminggu. Jalan-jalan ke Malaka, jalan-jalan ke Singapura, Saya menganggap dia masih sehat nih. Jadi saya sedang mengadukan kekesalan saya. Mengapa saya tidak berbakti kepada orang tua lebih. Saya sibuk pergi ke sana sampai tidak pernah di Pekanbaru. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Habis selesai Makassar, masuk ke Balikpapan, terbang ke Papua, pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung. Karena saya pikir ini orang tua masih panjang umurnya. Ternyata sedang di Madura, meninggal. Tersadar dari tidur lelap panjang. Maka yang masih punya orang tua, libur sejenak. Karena ada masanya kita terasa hampa, tak ada gunanya, tak ada maknanya lagi. Jadi saya sedang bercerita tentang kerisauan, tentang kegelisahan, tentang kekecewaan. Supaya kawan-kawan, sahabat-sahabat dapat melakukan yang lebih baik dari yang pernah saya lakukan. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya belikan apa yang dia suka, makanan, pakaian, tapi tidak. Seandainya saya berpikir bahwa besok dia akan meninggal, tentu saya tidak melakukan seperti yang saya lakukan. Saya berpikir bahwa dia akan meninggal seperti kakaknya, masih ada 15 tahun lagi. Bahkan saya berpikir nanti mak akan mengantar cucu yang pertama ini, kita akan ke Kairo. Padahal keponakan saya yang mau diantar itu masih kelas 2 sanawiyah. Jadi saya berpikir terlalu panjang, terlalu jauh. Padahal kematian begitu dekat. Jadi yang masih punya ibu, yang masih punya saudara, manfaatkan. Ambil waktu, space, berhenti sejenak dari perjalanan hidup yang menjemukan, melelahkan ini. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk orang tua. Sehingga bukan berarti setelah meninggal dunia kita tidak bisa berbakti, bisa. Sampai hari ini saya masih tetap buat program sembako, 1 bulan 200 paket. Masih tetap buat macam-macam program. Yayasan pun saya buat nama almarhumah, Yayasan Hajah Rohana Berbagi, Yayasan Pendidikan. Ada tahfiz Quran gratis. Tapi alangkah indahnya kalau dia masih hidup. Alangkah nikmatnya kalau dia ada. Dia ada, cuman kita tak bisa merasakannya. Mereka sebetulnya tidak pernah mati. Mereka itu tetap hidup. Hanya saja kita tak bisa merasakannya. Poin yang pertama, bahwa setiap umur kita ini kita anggap ini bonus dari Allah SWT. Poin yang kedua, manfaatkanlah waktu untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak, untuk sahabat-sahabat, untuk kawan-kawan. Karena berapa banyak ketika kita dapat kabar mereka meninggal, kita berandai-andai. Andailah dulu dia kita undang ke rumah makan. Andailah dulu kita sempat jalan-jalan. Andailah dulu kita sempat. Tapi semuanya hanya tinggal kenangan saja. Maka saya selalu memanfaatkan momen-momen untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Karena ada masanya nanti semua itu hanya tinggal penyesalan saja. Apa yang bisa kita lakukan di sisa-sisa umur yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada tanah, buatlah tanah itu sebagian untuk ahli waris, untuk istri, untuk anak, untuk ahli waris. Tidak boleh semuanya kuserahkan untuk agama Allah. Kata Nabi tidak. Mesti ada untuk ahli waris, tapi ada sebagiannya untuk bangun masjid. Kebetulan lokasi tempat saya tausiah ini di sebelah kiri ada tanah tempat bangun masjid. Sehingga nanti tidak hanya masjid, ada asrama tahfiz. Sehingga masjidnya siap, imamnya ada. Banyak kita ketemu masjid pinggir jalan, masjidnya cantik, tapi jadi imamnya tak ada. Masjid kosong diisi kambing. Tak ada orang sholat dalam. Ini tanahnya ada, masjid didirikan, ada asrama tahfiz. Sehingga kita betul-betul memakmurkan masjid. Makna memakmurkan masjid, bangunan fisiknya ada, dan SDM-nya disiapkan. Dari mulai TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz. Nanti setelah itu dia mau kuliah terserah.
mau jadi insinyur, arsitek, pengacara, lawyer, advokat, mau jadi bisnismen, terserah mau jadi apa, tapi dia adalah generasi yang Qur'ani. Silakan cari duit sebanyak-banyaknya. Targetnya beli tanah, bangun masjid. Silakan punya mobil berapa, tapi yang bisa kita pakai, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya jumpa orang kaya pakai mobil sekalian 2 biji, dia yang nyetir dua-dua. Sekaya-kaya kita paling bisa pakai mobil dia, istrinya, anaknya, selesai. Kalau ada orang pakai mobil 5 sekali, dia berarti istrinya 4. Yang lain itu cuman. Jadi silakan punya duit banyak, beli mobil, mobilnya untuk apa? Wakafkan ke YTWU. YTWU dulu, yang lain nyusul belakangan. Buatkan mobil wakaf ambulan. Begitu susahnya. Ambulan ini penting, wakaf ambulan. Jadi kalau ada orang mengatakan rumah tidak bisa dibawa mati, bisa. Mana rumah yang dibawa mati? Ini di depan saya ada rumah. Ini rumah ini bisa dibawa mati. Kenapa? Karena rumah ini sebagai asrama tahfiz. Anak-anak sudah 2 tahun tinggal di sini. Kalau ada orang mengatakan kebun tidak bisa dibawa mati, bisa. Syaratnya wakafkan. Ini kebun luas, tapi 1 hektar wakaf. Ini. Jadi berpikir kita sibuk cari duit. Ini jangan orang mengatakan, jamaah sekalian, dunia ini hanya membuat kita terlena. Tinggalkanlah dunia. Habislah dunia ini diambil orang. Umat Islam menjadi fakir, miskin, susah, melarat. Gara-gara ustadz yang model beginilah. Ini pembodohan luar biasa. Ustadz mesti berkata, umat Islam mesti punya ruko. Umat Islam mesti punya mobil. Umat Islam mesti punya tanah. Umat Islam mesti punya kebun karet sejauh mata memandang. Tapi sebagiannya diwakafkan untuk agama Allah. Itu baru. Antara awarasataka aghnia. Kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan aghnia, kaya. Khairun, lebih baik. Min antada'ahum allatan. Daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, melarat. Yatakaffafuna 'alan nas. Minta-minta kepada manusia. Jangan kalian sangka saya ceramah ini karena gambarnya di sini pondok atap daun ini fakir miskin. Enggak, ini kaya. Luas nih, cuman hidup bersahaja. Nah, ini dia. Kalau kalian mau datang, jangan takbir dulu nanti, belum lagi nih. Nanti takbirnya pas penggalangan dana baru takbir. Nah, alhamdulillah saya 1 hari ini peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama 3 kelas di Bagan Benio. Siapa yang akan melanjutkan 3 kelas itu? Fotonya sudah berserak-serak. Di sana tak ada jaringan, tak ada signal. Begitu di jalan tadi, Ustadz Tatang langsung buka Facebook. 2 foto baru sedang diupload. Rupanya kepala sekolah sudah memuat foto kami peletakan batu pertama. Ini saya mengajak jamaah semuanya, mari support pembangunan 3 kelas di Bagan Benio. Tolong support. Kenapa? Karena kalau sampai kelas ini tak jadi, malunya saya minta ampun. Maka ini semua tanggung jawab kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sampai pada menikmati pengajian. Saya kalau mendengar suara qori tadi, Masya Allah Pak Ustadz. Saya kalau mendengar pengajian Ustadz Somad, hancur lebur hati saya Pak Ustadz. Udah sampai situ aja, iya. Itu baru sebagai penikmat pengajian. Saya tadi mendengar suara Ustadz Muzammil Hasbullah, imam, suaranya mantap Ustadz. Maka saya ingin 100 anak di Duri macam Ustadz Muzammil. Begitu. Itu yang saya tak bisa membiayai 100 Pak Ustadz. 1 saya biayai. Mantap. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Yang tak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Masjid Usuluddin. Masjid Usuluddin tempat saya tausiah dari mulai tak ada orang sampai takut orang datang. Saya datang ke Masjid Usuluddin itu dulu tak sampai 1 sop jamaahnya. Tak ada orang datang. Sampai pada akhirnya saya mau tausiah di Masjid Usuluddin, Ustadz Somad tidak boleh tausiah Usuluddin karena takut orang datang. Bayangkan itu. Dari mulai tak ada orang datang sampai takut orang datang. Saya tausiah di Usuluddin, imamnya kakak kelas saya, imam di Masjid Usuluddin. Sampai sekarang orangnya di ketua DPRD Bengkalis. Bayangkan itu. Saking lamanya itu.
Saya datang ke Masjid Usuluddin, diminta KTP di pintu, padahal saya sudah pakai koko, pakai peci, saya bukan penjahat. Balik saya dari pintu gerbang Usuluddin. Sampai diminta lagi ceramah Usuluddin. Sampai tak datang lagi karena tak boleh, karena takut orang ramai datang. Jadi Masjid Usuluddin tetap tegak berdiri. Jamaahnya tetap. Yang mati berapa, yang sakit berapa, yang kekal abadi. Masjid Usuluddin akan tetap berdiri sampai hari kiamat. Tapi jamaahnya ada yang meninggal, jamaah ada yang sakit. Kitalah yang akan mengabadikan diri kita. Orang lain tidak. Ustadz pernah ke Masjid Usuluddin? Ya. Mana imamnya? Imamnya sekarang sudah berprestasi. Dulu menjadi imam di masjid, sekarang menjadi imam. Dulu jihadnya di masjid, sekarang jihadnya di parlemen. Terus jamaah-jamaah yang tua-tua dulu, mana? Sakit, meninggal, selesai. Mana amal jariah kita? Alhamdulillah, di rumah ini tanahnya, kebunnya, rumahnya menjadi amal jariah. Jadi ini bukan sekedar ceramah kosong, hampa, tak bermakna. Kalau ada orang mengatakan, dulu ada namanya tanah wakaf dulu, sekarang sudah tak ada lagi. Ada tanah wakaf itu sekarang. Dulu ada namanya kelas yang dibangun, sekarang sudah tak ada lagi. Ada. Tidak ada alasan bagi jamaah Usuluddin, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, dimanapun berkata bahwa di mana peluang kami untuk beramal soleh. Peluangnya banyak sekali. Ikuti saja Instagram Ustaz Abdul Somad, isinya endorse semua. Endorse bangun masjid, endorse panti, endorse asrama, endorse. Ada jamaah yang makin semangat follow, ada yang unfollow. Saking muaknya dia endorse saja isinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ketenangan hati. Hari ini saya ketemu dengan manusia-manusia yang unik luar biasa. Tadi ketemu dengan bapak-bapak punya pecel lele. Ustaz Somad mampir ke pecel lele saya, sambalnya hijau. Dalam hati saya, sambal hijau di Pekanbaru banyak. Apa bedanya? Di pecel lele tempat saya, anak yatim gratis, tahfiz Quran gratis, santri gratis. Sejak saya buat ini Pak Ustadz, pelanggan makin ramai banyak. Oh, manusia unik, gayanya biasa saja. Bukan ustadz, bukan ulama, tapi boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Selesai dari sana, datang kemari, ketemu lagi manusia unik. Ini kebun luas sawit, tapi ada dikhususkan untuk wakaf, ditinggalkan menjadi agama Allah. Ini ada ditempatkan khusus. Dan ternyata hadis yang lama sudah saya baca. Apa dia? Dawu mardakum bis sodaqoh. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sodaqoh. Hadisnya sudah lama dibaca. Hari ini istri dari jamaah kita sakit, ternyata sembuh. Penyakit yang tak ada obatnya, ternyata sembuh. Kenapa? Karena keutamaan sodakoh. Yang tak percaya, datang kemari, tengok, saksikan sendiri. Tapi sebelum kemari, yakinkan Anda sudah PCR dan bebas COVID-19. Saudara, karena ini kawasan tertutup, santri-santri ini harus kita jaga keselamatannya. Tapi saya ingin mengatakan, ajaran agama Islam itu bukan omong kosong, bukan hampa, bukan tak ada makna. Bukan hanya torehan tinta kertas di atas tinta, pena di atas kertas kosong. Enggak. Mana buktinya? Apa yang dilakukan hari ini bukti bahwa Islam itu nyata. Mana masjid, mana sedekah, mana wakaf. Nih dia, nyata. Ada orangnya. Mana penyakit bisa diobati dengan sedekah. Nih, ada orangnya. Hidup sampai hari ini. Tinggal kita mau membuka mata, membuka telinga, membuka hati dan pikiran, sementara malaikat maut datang mencabut nyawa kita insyaallah. Jamaah yang ada di Usuluddin, yang berada offline di pesantren tahfiz Quran Yatama, ada orang yang bingung mencari ketenangan. Pergi ke diskotik tak tenang, minum khamar tak tenang, pakai sabu tak tenang, ditangkap polisi baru agak tenang sikit. Pakai lagi narkoba, tak tenang. Tertangkap lagi, malu, tak tenang, stres, depresi.
mau bunuh diri, takut. Ketenangan itu berada ketika kau kembali ke jalan Allah. Yang sudah lari terlalu jauh dari jalan Allah, rusak hubungan dengan manusia, putus asa dengan kasih sayang Allah, baliklah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dekati lagi pondok pesantren. Kembali ke masjid, kembali ke pengajian. Kalau takut langsung ke masjid, ikuti pengajian online. Cari, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Fulan, ada Buya Yahya, ada guru-guru kita. Ikuti, follow, ikuti kajian mereka. Nanti membuka pintu hati sebelum tidur malam, tonton. Terbuka pintu hati. Perlahan-lahan mulai berani ke masjid. Karena banyak orang takut ke masjid. Karena di depan masjid itu diletakkan pengurus masjid pula keranda di situ. Kendaraan jenazah, makin takutlah dia. Ada kawannya taubat 2 hari ke masjid, mati pula. Itulah yang membuat dia takut. Jadi kita tidak menakut-nakuti orang. Kita awali dari pengajian online. Banyak orang tua yang risau dengan online ini. Sudah tak sanggup lagi anaknya, sudah tak sanggup lagi. 48% orang tua berharap, hampir 50, lebih di atas 50%. Orang tua berharap supaya anak ini offline, segera masuk kelas. Akhirnya perlahan-lahan sudah mulai. Tapi ternyata pesantren tahfiz Quran tidak ada online. Karena mereka menyetorkan Al-Quran ke guru, mesti mendengarkan bacaan, dan ini berjalan sehat walafiat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kaji kita, jangan berharap, jangan menunda, jangan berpikir bahwa kita mati menunggu 63 tahun. Tidak. Umur yang ada hari ini adalah hadiah dari Allah. Yang kedua, sayangi orang tua, sayangi keluarga, sayangi kawan. Jangan nunggu setelah dia mati baru penyesalan. Begitu dia meninggal baru cari mana foto kemarin sama si Anu, mana foto kemarin. Untuk apa? Mau update status. Selagi dia masih hidup datanglah. Tak sempat ngajak ke rumah, ajak dia makan, minum, duduk sebentar. Itulah masanya kita menjalin ukhuwah. Lalu kemudian silakan kau menjadi kaya. Silakan kau menjadi konglomerat, bisnismen. Tapi bukan untuk diri sendiri, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengantar dialog kita pada petang hari ini. Suara saya sudah saya gas habis, tapi hujan ini lebih kuat dari suara saya. Ini barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pengantar dialog kita petang ini demikian. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.